Oleh karena itu, Gustavo hanya bisa mengalihkan seluruh amarahnya kepada keluarga Rothschild. Menyeringai melihat video dan berteriak, "Saya harap orang-orang di seluruh dunia dapat mengingat bahwa Simon Rothschild adalah orang paling munafik di dunia. Dia berada di balik semua yang terjadi di penjara Brooklyn. Entah mengurungku di sini, mencoba membunuhku, atau mengurung pedagang barang antik bernama Peter di ruang rahasia bawah tanah. Itu semua adalah kehendak Simon yang brengsek itu. Sekarang setelah masalah ini terungkap, dia telah mendorong cucunya keluar sebagai tameng. Hanya satu kata sialan untuk orang seperti itu, sialan dia. Semua orang yang mengkhianati kepercayaannya harus dikutuk." Saat video diputar, Gustavo di kamera memasang niat membunuh di wajahnya. Tangan kanannya membentuk pistol dan terus mengetuk tanah, seolah sedang menikmati nikmatnya mengeksekusi Simon dengan pistol. Setelah itu, dia sedikit tenang dan mengakhiri rekaman videonya. Setiap orang yang melihat video ini sudah tidak ragu lagi dengan keaslian isi video ini. Karena Gustavo berada di penjara Brooklyn. Dan penjara Brooklyn memang baru saja terbukti dikuasai secara diam-diam oleh keluarga Rothschild. Hanya saja belum lama ini, keluarga Rothschild melimpahkan semua kesalahan terkait penjara Brooklyn pada Mike. Awalnya, orang-orang mempercayai kata-kata Simon. Namun mereka tidak menyangka akan ditampar mukanya secepat itu oleh pernyataan pribadi Gustavo. Bahkan gembong obat terlarang super seperti Gustavo berdiri dan menuduh Simon, yang meyakinkan semua orang bahwa Simon adalah manipulator di balik ini. Karena Mike hanyalah seorang pria yang suka tidur dengan istri orang lain. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan hubungan terlarang secara diam-diam dengan gembong obat terlarang pembunuh seperti Gustavo? Simon menghabiskan hidupnya mencoba untuk bergerak sejauh mungkin di dalam lubang pembuangan. Dan dia nyaris tidak berhasil menghindari kotoran pada dirinya sendiri dengan mengandalkan orang lain seperti Mike untuk memasuki tangki septik sebagai batu loncatan. Tepat ketika Simon sedang berdiri di tepi lubang kotoran sambil bersukacita, Gustavo tiba-tiba bergegas entah dari mana, memeluk Simon tanpa ragu, melompat ke dalam lubang kotoran, dan memberikan pukulan telak kepada Simon. Dalam sekejap, hinaan terhadap Simon bermunculan di internet. Keluarga Rothschild tidak pernah menyangka akan ditusuk dari belakang oleh Gustavo. Dan mereka panik sejenak, membuat kesepakatan dengan pengedar obat terlarang, memberi mereka hak istimewa penjara. Dan menggunakan pengedar obat terlarang untuk mendapatkan keuntungan di Meksiko bukanlah suatu kemungkinan. Akan lebih mudah untuk menggambarkannya pada abad ke-19 yang semi beradab selama Perang Candu. Bagaimanapun, semua orang adalah pengedar obat terlarang. Bahkan bangsawan dan keluarga kerajaan Inggris pun merupakan pengedar obat terlarang. Bukan masalah besar jika keluarga Rothschild terlibat dengan pengedar obat terlarang. Namun sekarang adalah abad ke-21 peradaban modern. Keluarga kerajaan Inggris telah lama menutupi dirinya sendiri. Keluarga Rothschild masih berurusan dengan pengedar obat terlarang. Ini adalah perilaku yang sangat menjijikkan di masyarakat saat ini. Bagi keluarga Rothschild, reputasi keluarga berada pada titik terendah. Simon duduk dari tempat tidur dengan marah, memandang putra tertua yang datang untuk melaporkan berita tersebut, dan bertanya dengan marah, "Siapa yang akan membunuh Gustavo? Kapan aku bilang aku akan membunuhnya?" Putra tertua berkata dengan canggung, "Ayah, kita memiliki perjanjian kerjasama dengan Gustavo. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Mungkin ada kesalahpahaman atau Gustavo mengada-ada." Simon bertanya, "Gustavo sudah lama membuat perjanjian dengan kita. Apa gunanya dia mengarang omong kosong dan menjebak kita saat ini? Dan yang tidak dapat aku pahami adalah dia adalah pria yang disukai dan mabuk di penjara Brooklyn. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan.
Perlakuan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita berikan kepadanya. Sekarang dia telah datang untuk melaporkan dan mengungkap kita. Bukankah itu berarti dia telah menjual dirinya sendiri? Setelah pemerintah mulai menyelidiki masalah ini, dia pasti akan kehilangan semua hak istimewa yang kita berikan padanya. Bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang baik saat itu? Putra sulung berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Aku tidak mengerti mengapa ini terjadi." Dalam kedua situasi tersebut, Gustavo ini tidak boleh berdiri dan menggigit kita. Simon berkata dengan sangat serius, "Mari kita pikirkan baik-baik. Apa alasan yang membuat Gustavo menyerahkan kehidupan superiornya saat ini dan melawan kita?" Putra tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak dapat memikirkannya." Baginya, pilihan terbaik adalah bekerja sama dengan kita. Bahkan jika seluruh keluarga Gustavo seperti ini, mengkhianati mereka saat ini tidak akan ada gunanya sama sekali. Simon terdiam beberapa saat dan berkata dengan serius, "Kecuali nyawa Gustavo benar-benar terancam. Seseorang pasti sangat ingin membunuhnya. Jadi dia terpaksa menyeret kita ke dalam air." Putra tertua dengan cepat bertanya, "Ayah, menurutmu siapa yang ingin membunuh Gustavo?" Dia sekarang bukan lagi Gustavo yang sama seperti dulu. Tidak peduli berapa banyak hak istimewa yang dia nikmati, dia tetap menjadi tawanan pemerintah AS. Membunuhnya saat ini tidak hanya menyinggung perasaan keluarga Gustavo, tapi juga menyinggung pemerintah. "Apa gunanya?" Simon berkata dengan dingin, "Pergi dan selidiki masalah ini. Aku ingin mengetahui seluk-beluk semuanya." Pada saat yang sama, Jalisco, Meksiko. Markas besar keluarga Gustavo bercokol di tempat yang terkenal dengan agefnya. Rumah besar tempat tinggal keluarga Gustavo tidak bisa lagi digambarkan sebagai rumah bangsawan. Mereka memiliki lebih dari ratusan mil persegi tanah. Di tanah subur ini, mereka menanam sejumlah besar agave yang berharga dan membangun banyak rumah mewah yang sangat mewah. Menciptakan kawasan super. Berbeda dengan mereka yang disebut sebagai puluhan miliar wirausahawan dalam daftar Forbes. Puluhan miliar dolar keluarga Gustavo hampir tidak berharga. Nilai seorang pengusaha sebagian besar disebabkan oleh penilaian dan saham yang tidak dapat diuangkan. Misalnya, grup terdaftarnya memiliki nilai pasar 100 miliar dolar AS. Dan pengusaha secara pribadi memiliki 51% saham. Secara teori, dia memang bernilai 50 miliar dolar AS, tapi saham ini kau tidak bisa mengurangi kepemilikannya sesuka hati. Dan kau dapat menjaminkan sebagian darinya. Namun, uang yang diperoleh dari saham yang dijaminkan tidak bisa dibelanjakan sesuai keinginan. Jika suatu saat bisnisnya tidak bagus, pasarnya tidak bagus. Jika valuasi perusahaan anjlok, uang yang dijaminkan akan hilang. Kau harus mengembalikannya dengan jujur. Hal yang sama tidak berlaku untuk keluarga Gustavo. Nilainya adalah semua uang sungguhan yang ditukarkan oleh pengedar obat terlarang dari Amerika Serikat dan dunia. Sehingga mereka bisa membelanjakan uangnya dengan tidak hati-hati. Di tengah seluruh base camp keluarga Gustavo, terdapat kompleks bangunan megah seperti kastil kuno. Disinilah anggota inti keluarga Gustavo tinggal. Putra Gustavo, Gabriel, tinggal di sini. Sejak dia menggantikan Gustavo dan mengambil alih kerajaan obat terlarang ini, dia naik helikopter setiap hari untuk memeriksa wilayah seluruh keluarga. Dan setiap pemeriksaan semakin memperkuat tekadnya untuk terus mengembangkan kerajaan ini. Namun, kini keluarga Gustavo dipimpin oleh keluarga Rothschild. Pasalnya, ayahnya, Gustavo, berada di tangan keluarga Rothschild. Ayahnya dipenjara di tangan orang lain, yang membuat Gabriel sangat pasif. Namun, kapanpun dia ingin menarik garis yang jelas dengan keluarga Rothschild, semua orang di sekitarnya akan mengingatkannya bahwa ayahnya Gustavo masih di tangan keluarga Rothschild.
Jadi apapun yang terjadi, kita harus menjaga hubungan persahabatan dengan keluarga Rothschild dan tidak terlalu impulsif. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.